Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berdiam diri dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, kita akan berdoa bersama. Efesus 2 ayat 1-5 berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini dan menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga hidup di antara mereka, ketika kami mengikuti keinginan daging dan menuruti dorongan tubuh dan pikiran kami. Waktu itu, karena keadaan kami yang seperti itu, kami pantas dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Akan tetapi, karena Allah sangat mengasihi kita, dan karena kasih-Nya yang besar kepada kita, kita yang dahulu mati karena pelanggaran, dihidupkan-Nya bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Mari kita renungkan bersama ayat-ayat ini. Ayat pertama langsung menyatakan kenyataan yang sering kita tidak mau akui. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini bukan berarti tubuhmu berhenti berfungsi, tapi rohmu terputus dari sumber kehidupan sejati, Tuhan. Jiwamu kehilangan koneksi, hatimu tertidur, dan batinmu tanpa terang. Inilah akibat dari dosa. Dosa bukan hanya membuat hidup berantakan, tapi juga memisahkan kita dari pribadi yang memberi makna sejati bagi hidup. Kematian rohani adalah kenyataan serius dalam Alkitab dan seringkali tidak terlihat dari luar. Seseorang bisa tersenyum, sukses, dan dikagumi, tapi secara rohani mati. Dikelilingi teman, tapi hatinya kesepian. Menikmati semua kesenangan dunia, tapi jiwanya tidak punya damai. Karena kehidupan sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Di mata dunia kamu bisa tampak hidup, tapi belum tentu di mata Tuhan. Dunia bisa memuji keberhasilan dan pengaruhmu, tapi itu semua tidak bisa membangkitkan jiwa yang mati. Yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak tepuk tangan, melainkan kebangkitan. Ayat kedua dan ketiga menggambarkan gaya hidup kita sebelumnya. Mengikuti arus dunia, mengejar tren, hidup untuk diri sendiri. Kita dikendalikan oleh roh zaman ini, roh yang masih bekerja dalam hati orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita semua pernah ada di posisi itu. Kita pernah hidup dalam keinginan daging, dalam pikiran dan perbuatan yang menentang kehendak Tuhan. Kita bukan sekadar melakukan kesalahan, kita hidup dalam pemberontakan. Kita pantas dimurkai, namun ayat keempat mengubah segalanya. Tetapi Allah, dua kata yang mengandung keindahan luar biasa dalam Alkitab. Inilah titik baliknya, kasih karunia masuk. Belas kasihan mengubah arah cerita. Allah, yang kaya dengan belas kasihan, oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, menghidupkan kita bersama Kristus saat kita masih mati dalam pelanggaran. Perhatikan, Tuhan tidak menunggu kita memperbaiki diri, tapi saat kita masih dalam dosa, Dia datang menyelamatkan kita. Ketika kita masih melarikan diri, masih hancur, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, Dia memberi kehidupan baru. Itulah makna kasih karunia, bukan hadiah bagi orang benar, melainkan penyelamatan bagi yang terhilang. Bukan dorongan bagi orang baik, tapi mukjizat bagi yang tak berdaya. Kita harus sadar, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Agama tidak bisa, peraturan moral tidak cukup, buku pengembangan diri tidak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia tidak hanya tahu jalan, Dia adalah jalan. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, Dia adalah kebenaran. Dia bukan sekadar memberi hidup, Dia adalah hidup. Artinya, jika kita mencari tujuan, identitas, damai,
atau keselamatan di luar Dia, kita tidak akan pernah menemukannya. Mungkin hidup kita sibuk, tapi jiwa kita tetap kosong. Dosa memisahkan, tapi Yesus memulihkan. Rasul Paulus memahami ini. Dia pernah hidup menurut hukum Taurat, tapi akhirnya dia sadar bahwa tanpa kehidupan dalam Kristus, semuanya sia-sia. Dalam Filipi 1 ayat 21 dia menulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Segala hal lain baginya tak berarti dibandingkan dengan mengenal Yesus. Sekarang, mari kita tanya diri sendiri, apakah rohku benar-benar hidup? Apakah aku hidup dalam hubungan dengan Tuhan? Apakah Kristus menjadi jangkar hidupku? Atau aku sedang mengejar hal-hal yang tidak bisa memuaskan jiwaku, dunia penuh dengan tawaran, keberhasilan tanpa damai, kenikmatan tanpa makna, kebebasan palsu yang malah memperbudak. Tapi Yesus memberi pemulihan dan penyembuhan sejati. Dia berjanji mengganti hati yang keras dengan hati yang penuh kasih. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Upah dosa adalah kematian, tapi karunia Tuhan adalah kehidupan kekal. Itu bukan karena usaha kita, tapi pemberian cuma-cuma darinya. Hari ini, aku undang kamu merenung, apakah selama ini kamu mencoba hidup tanpa Tuhan? Mengejar hal-hal yang melelahkan tapi tidak memuaskan. Apakah kamu terlihat hidup dari luar, tapi hatimu kering di dalam? Yesus memanggilmu, "Datanglah kepadaku, dan aku akan memberimu hidup." Ini bukan sekadar hidup yang lebih baik, tapi hidup yang baru. Saat kamu melepaskan kesombongan, rasa malu, dan masa lalu, kamu akan menemukan damai sejati, sukacita abadi, dan kehidupan yang tak bisa dicuri oleh maut, karena di dalam Kristus, kamu tidak mati, kamu hidup. Kamu dikasihi, kamu dibebaskan, inilah mukjizat terbesar di dunia. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang terkasih, kami berdiam di hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat, syukur, dan kerendahan hati untuk merespons kebenaran-Mu. Terima kasih karena firman-Mu menunjukkan siapa kami sebenarnya. Kami dahulu mati dalam pelanggaran dan dosa. Kami hidup dalam pemberontakan dan mengejar kehendak kami sendiri, tanpa menyadari bahwa hubungan kami dengan-Mu telah rusak. Namun, kasih-Mu mengubah segalanya. Bukan kami yang lebih dulu mengasihi-Mu, tapi Engkaulah yang lebih dulu mengasihi kami. Saat kami tak mampu, Engkau datang dengan kasih karunia-Mu. Engkau tidak memperlakukan kami setimpal dengan dosa kami, tapi mengulurkan tangan saat kami sedang dalam keadaan paling hina dan tidak layak. Yesus, terima kasih karena Engkau mati supaya aku bisa hidup. Engkau tidak membawa agama, tapi kehidupan yang baru. Engkau tinggal di dalam hatiku, membawa terang dan kehidupan. Tuhan, aku akui bahwa aku pernah mencoba mencari makna hidup di luar Engkau. Mengejar pengakuan dunia, tapi tetap merasa kosong. Hari ini aku sadar, tanpa-Mu, hatiku takkan pernah puas. Tanpa-Mu, kesibukanku hanya kehampaan. Ampuni aku, Tuhan, atas hari-hari saat aku mengandalkan diriku, orang lain, dan dunia, tapi tidak mengandalkan Engkau. Sekarang aku mau kembali dan berpegang pada kasih karunia-Mu. Aku tidak mau hidup dalam pemberontakan atau mengikuti arus dunia. Aku mau memandang kepada Yesus, merindukan hadirat-Mu, kebenaran-Mu, dan kehidupan-Mu. Biarlah kehidupan kebangkitan-Mu bekerja dalam diriku, supaya aku tidak lagi tidur secara rohani, tapi hidup penuh dengan nafas kehidupan dari-Mu. Tuhan, aku mau melepaskan kesombongan dan keandalanku sendiri. Aku butuh Engkau, aku rindu Engkau. Aku tidak minta hidup yang mulus, tapi hidup yang selaras dengan kehendak-Mu.
Aku tidak haus akan pengakuan manusia, tapi akan satu suaramu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, tolong aku untuk hidup dalam kasih dan kasih karuniamu setiap hari, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Engkau, Sang Juru Selamat yang mati dan bangkit untukku." Terima kasih untuk kasih karunia yang tak layak aku terima. Terima kasih karena Engkau menyelamatkanku. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas diriku. Mulai hari ini, aku ingin mengikuti Engkau, melayani Engkau, dan memuliakan Engkau sampai aku melihat wajah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dan menang, aku berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, ketiklah amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dari doa ini dilimpahkan atasmu saat ini juga, dalam nama Yesus. Jika kamu memiliki permintaan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar, kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu senantiasa.